Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Talamandau oleh Bapak Dr. Bantara SPD CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Bengkalis, dan sekarang ada di depan kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sering mengingat dan bersalawat kita memperoleh keberkahan dalam hidup dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mewakili kepala sekolah untuk pembukaan ya Pak. Iya, Bu. Pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita, teman kita dalam rangka kegiatan calon guru penggerak. Jadi nyata sekarang yaitu judulnya diseminasi budaya positif, artinya penyebaran budaya positif. Kita tahu di sekolah budaya positif itu bisa kita lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan. Apa saja kebiasaannya? Ya, misalnya untuk menerapkan anak-anak itu hormat kepada yang lebih tua. Kita biasakan sebelum masuk berbaris dulu, atau menyalami jika ketemu guru bersalaman, atau mengucapkan salam tegur sapa gitu. Dan itu tidak bisa langsung anak itu terbiasa kalau tidak kita biasakan. Mungkin di awalnya ya repot, kita tiap hari kita harus bilang baris dulu, tegur dulu misalnya, senyum, sapa, salam ya. Ini salah satu pembiasaan. Dan mungkin salah satu budaya positif juga ya. Budaya positif di sekolah itu tidak hanya itu, banyak. Dan tujuannya kalau di kurikulum merdeka, tujuannya adalah menciptakan karakter, belajar profil Pancasila. Jadi banyak. Jadi di kesempatan ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Botol apa-apa saja budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah, apa-apa aja langkahnya, mungkin kiatnya agar budaya positif itu betul-betul dijalankan, betul-betul bisa dilaksanakan sehingga menciptakan anak-anak yang berkarakter baik, berakhlak mulia, dan akan menjadi penerus bangsa yang juga berkarakter baik. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin, bisa menimba ilmunya, bisa kita saling berbagi, dan mudah-mudahan kita di sini nanti bisa menyusul Pak Bapak untuk jadi PPJGP berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kurang saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Irma atas waktu dan tempatnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan napas kehidupan sehingga dapat berkumpul di ruang majelis guru ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Talamandau, yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan guru yang ada di majelis guru SMP Negeri 2 Talamandau. Oke, di sini sebelumnya saya memohon maaf, beribu maaf. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajari rekan-rekan semua yang ada di sini, tetapi saya hanya sebatas menyebarkan informasi yang telah saya terima selama saya menerima pembelajaran di guru penggerak. Diseminasi atau budaya positif
ini saya terima di modul 14. Kemarin di pendampingan modul 13. Ini modul terakhir di modul pertama 1.4, budaya positif. Memang di lokakarya kedua kami sudah masuk ke modul 2 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini tentang budaya positif. Jadi di sini sebelum kita mulai forumnya, kita buat dulu kesepakatan. Di sini ada kesepakatan yang saya buat. Yang pertama itu menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga menjaga kebersihan ruangan. Di sini masih ada kosong atau ini ada yang mau kita perbaiki sebelum kita mulai kesepakatannya. Apa kira-kira yang mau kita tambahin? Atau apa kira-kira yang mau kita rubah? Kalau tidak ada suara, berarti saya ikut diam dong Bu Rodi. Kasih buat saran yang Bu Mas. Iya. Udah. Langsung F5. Oke, di sini dia mengikuti. Berarti kita udah sepakat untuk ini ya Bu. Udah bisa kita mulai kesepakatan forum ini ya. Oke, lanjut Bu Resti. Di sini konsep budaya positif untuk di kurikulum Merdeka itu ada 5, 6, 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang berikutnya itu keyakinan kelas. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Posisi kontrol guru. Yang terakhir segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Saya minta Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Oke, di sini permainannya, ice breakingnya, saya rasa Bapak Ibu udah sering ikut dengan ice breaking guru berkata. Jadi kita melakukan kegiatan itu harus diawali dengan kata guru berkata. Nah, guru berkata pegang buku, semua memegang buku. Seperti itu. Ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Jelas? Guru berkata pegang pena. Udah. Yang berikut guru berkata letakkan penanya kembali. Guru berkata kita bersalaman. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang nyuruh duduk Bu? Kan harus ada kata guru berkata. Oke, terima kasih guru berkata, semua boleh duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk bisa mengikuti. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan profil Pancasila. Jadi ini paradigma yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem. Di pembelajaran yang dirancangkan itu harus berprinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan profil Pancasila. Seperti yang kita lihat, profil Pancasila semuanya ada di sini. Lanjut. Disiplin positif. Sebelum kita mulai, saya mau minta beberapa pendapat atau komentar Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif itu apa? Ada yang mau ngasih komentar? Apa kira-kira disiplin positif? Apa itu Pak?
Harus mawon. Disiplin yang mengarah kepada hal-hal yang baik. Disiplin yang mengarah ke hal-hal yang baik. Ada yang lain? Bu Dina? Suatu kebiasaan positif yang bisa dicontoh ke orang lain. Pembiasaan positif yang dapat dicontoh oleh orang lain. Lanjut, Bu. Di sini kita lihat disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya sama, Pak. Tujuannya sama. Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah tujuan kita salah satunya, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Itu dia yang ada dalam disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sekali lagi, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita terapkan itu di pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lanjut, Bu Ren. Di sini 6 karakter dalam profil Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Ini adalah contoh beberapa menurut profil Pancasila. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan universal, tapi menurut profil Pancasila yang 6 ini nilai-nilai yang harus ada di dalam diri peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu beragam yang menjadi prioritas. Ibu Masnia, kira-kira kebutuhan dasar ibu sekarang apa? Makan. Ya, kebutuhan dasar ibu sekarang. Apa kira-kira kebutuhan dasar ibu yang sekarang yang ibu pikirkan? Gaji. Bu Laila, kira-kira kebutuhan dasar ibu apa? Isi rapor. Bu Dina, kira-kira kebutuhan dasarnya apa sekarang? Sama. Jadi di sini tujuan kita untuk kebutuhan dasar manusia, yang pertama kita harus tahu kebutuhan dasar kita masing-masing dan juga orang yang akan kita lihat. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi segala usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang, contohnya kita sekarang berada di sini, kita lakukan usaha terbaik kita sebagai guru. Tujuan kita itu tidak terlepas dari memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu bisa jadi untuk ekonomi, materi salah satunya kan, dan yang lainnya.
Lanjut Bu Res. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Di sini bertahan hidup, salah satunya itu kesehatan, rumah, pakaian dan makanan. Itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ada di dalamnya itu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan sosial dan koneksi. Yang kesenangan itu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang berikut kebebasan, di dalamnya itu ada kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Penguasaan, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi di sini Bapak Ibu, di 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa kita gunakan dalam hal untuk melihat anak. Contohnya seperti yang sering kita dengar anak kita si Fadlan. Kenapa dia seperti itu? Apakah dia melakukan itu untuk dia bertahan hidup? Apa dia karena kasih sayang dan diterima? Contohnya dia bertahan hidup, dia memalak teman-temannya karena dia lapar. Jadi kita harus kenal dulu kebutuhannya sebenarnya apa. Saya pribadi pernah bermasalah sama anak saya, itu Yudika. Setelah saya telusuri, ternyata yang diinginkan si Yudika itu ini, kasih sayang dan rasa diterima. Setelah beberapa kali kita kasih dia perhatian, dia baru mulai ada sedikit perubahan, dia mulai rajin dan tidak mau lagi cabut. Jadi di sini kita harus kenal anak itu sebenarnya apa. Peserta didik kita itu maunya seperti apa? Apakah dia memalak supaya dia merasa dia kuat, merasa dia hebat, sehingga kalau kita udah tahu kebutuhannya, kita tahu mengambil langkah. Ada yang mau berkomentar untuk ini Bapak Ibu? Enggak ada, lanjut Bu Res. Di sini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Semua saya rasa udah tahu apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Penghargaan baru restitusi. Lanjut. Di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari pihak lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi di sini yang 2 ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu bersifat motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Jadi di sini kita sebagai guru diharapkan punya motivasi, dan di dalam kurikulum ini semua guru diharapkan itu mempunyai motivasi intrinsik. Jangan motivasi ekstrinsik. Contohnya, saya rajin datang ke sekolah itu supaya saya dapat penghargaan. Begitu juga dengan siswa. Siswa diharapkan dia datang terlambat, dia datang tepat waktu, itu supaya dia berpikir dia mendapatkan penghargaan sebagai siswa yang disiplin, karena dia mengharapkan penghargaan tadi. Jadi di sini di pembelajaran motivasi ini, saya juga baru tahu mengapa tanpa kita sadari semakin kesini kita mengajar banyak hal yang dihilangkan. Salah satu contohnya kita membuat acara tidak ada hadiah, karena di sini itu merupakan motivasi intrinsik. Nanti kita di ujungnya nanti ada jangka panjang imbas dari penghargaan tadi dari pihak lain.
Makanya juga kalau dulu kita dalam kelas itu ada juara 1, juara 3-nya. Itu kan dibagikan. Ini lambat laun di dalam kurikulum ini mungkin itu bisa ditiadakan. Kemungkinan. Lanjut Bu Res. Di sini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berlaku sama dalam hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dia pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi di sini di lanjut Bu Res. Ini juga masih ada satu lagi, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini apabila hukumannya itu sebuah penghargaan. Contohnya, nak kamu harus rajin belajar supaya nanti bisa Bapak belikan sepeda. Nah, kamu harus bisa juara 1. Kalau bisa juara 1 nanti Bapak belikan handphone. Ini yang dikatakan bahwa penghargaan sama dengan hukuman. Dia berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka panjangnya, dia mungkin akan selalu melakukan aktivitas. Kalau tidak ada penghargaannya, itu tidak akan mau dilakukan. Salah satu contohnya antara PPG dan CGP. Karena PPG nggak ada uang masuknya, nggak ada yang mau ikut. CGP sama PPG kan. Nah, kenapa PPG antusiasnya masih hanya pemuktahirian data? Itu udah heboh. Nah, CGP di Bengkalis untuk yang angkatan 11 itu cuma 25 orang. Kan? Karena kenapa tadi? Karena penghargaan tadi itu sama dengan hukuman. Itu jangka panjangnya sama kita. Tanpa kita sadari. Kita melakukan sesuatu hal itu, kalau tidak ada penghargaannya, minat atau motivasi intrinsik dari dalam diri kita, itu nggak ada. Itu yang pribadi yang saya rasakan. Saya kalau nggak ada giat, motivasi saya pertama awalnya ikut CGP, itu hanya untuk mencuri start, supaya saya nggak antri untuk PPG. Lebih dari situ saya awalnya nggak ada niat. Ternyata setelah saya ikut, di dalamnya dibombardir tugas-tugas segala macam, sampai saya hampir menyerah, saking banyaknya tugas. Jadi diharapkan untuk kedepannya, penghargaan atau motivasi ini, penghargaan yang sama dengan hukuman ini, di sini juga ada penghargaan mematikan kreativitas, itu sangat berdampak yang luar biasa. Jadi saya harap kita untuk tidak melakukan ini lagi. Di sini bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, berilah pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang berikut, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Ini adalah apresiasi yang harus kita berikan kepada anak, karena seperti ini, saya pribadi dulunya sering mengapresiasikan kepada anak, itu hanya kepada anak yang saya kenal. Kalau saya lupa namanya, saya jadi nggak mau ngasih apresiasi, karena saya udah lupa namanya. Kan karena kita lupa di situ kan. Jadi hanya khusus untuk dia aja kadang.
karena dia yang saya kenal. Dan yang saya jadikan contoh pun untuk yang tidak baik selalu itu aja. Salah satu contohnya di kelas 8 itu si Galang. Biasanya itu yang saya jadikan contoh. Kalian lihat si Galang ini, cabut terus. Karena cuma dia yang saya kenal. Karena kebanyakan siswa di kelas 8 itu ada beberapa, terutama perempuan, itu saya sangat sulit untuk mengenali namanya. Jadi di sini kita diharapkan itu dapat memberikan pengakuan atau apresiasi kepada semua murid, boleh secara bergantian, boleh juga secara keseluruhan. Di sini ada tindakan guru, ada di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pernah dengarkan Bapak Ibu? Jadi di sini yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, termasuk dalam hukuman? Oke, yang kedua, simpan jawabannya masing-masing ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu harian di sekolah. Oke, disimpan lagi ya Bapak Ibu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, lanjut Bu Res. Disimpan dulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit atau secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Contohnya tamparan. Tamparan itu termasuk hukuman ya kan Bapak Ibu. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Semakin dia dikasih hukuman, semakin dia pasti melanggar. Yang berikut, ini anak menghargai disiplin. Karena dia pasti tahu. Ya kan Bu? Contohnya tadi, mengganti kertas yang dicoret. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau ini, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini saya sering melakukannya waktu di sekolah. Karena nilai saya jelek, saya koyakkan buku itu. Karena saya takut ditampari sampai di rumah. Ditunjang, dipukul. Jadi sampai sebelum pulang ke sekolah,
pasti saya koyain kertasnya kalau dapat nilai yang rendah. Ini efek dari hukuman yang diberikan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi kalau hukuman, ini pasti membekas dalam waktu jangka panjang. Hal yang pernah saya rasakan di sini, itu ditampar di tengah lapangan pada saat upacara. Karena pada saat upacara waktu SMP dulu, kami dipanggil karena cabut dari sekolah. Sampai di tengah lapangan, ditampar, dan sampai sekarang saya ingat siapa yang nampar, posisinya bagaimana, dan wajahnya sampai sekarang ibu guru, bapak guru tersebut saya masih ingat. Itu dia efek samping dari hukuman tadi. Oke, jadi di sini kita berharap kita paham apa itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi, supaya kita tahu kalau saya lakukan ini apa efek sampingnya. Jadi apakah kita lebih bagus memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi? Ya kan? Jadi selama upacara kadang kan kita membuat itu kira-kira anak yang dibariskan berbeda, yang tidak berpakaian rapi atau tidak lengkap dengan yang lengkap, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu merupakan konsekuensi karena mereka tahu kalau nggak rapi di situ. Tetapi yang hukumannya di bagian yang kita nyuruh mereka nyiram bunga lah, ya kan? Pas kira-kira Bapak Ibu, kita satu paham apa enggak? Ya kan? Konsekuensinya kalau kita tidak berpakaian rapi, itu pasti kita berbeda barisnya. Tetapi setelah itu kan ada kita kasih sanksi, menyiram tanah bunga. Oke, kita udah paham di sini Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensinya. Restitusi. Pernah dengar kata restitusi, Bu? Iya, saya juga baru di CGP ini dengar restitusi. Apa restitusi? Iya. Dulu kan saya nggak peduli tentang apapun di PNM segala macam itu kan restitusi. Dan di sini saya juga baru tahu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Iya, jadi di restitusi ini proses ini biasanya yang sering melakukan ini kesiswaan. Nah, bimbingan konseling, proses dialog. Kalau dulu restitusi ini, kalau zaman saya sekolah jarang dilakukan. Karena biasanya kalau gurunya nggak pas, langsung dieksekusi di kelas. Ya kan? Lambat laun hal itu kita udah mulai ke restitusi. Nanti di akhir saya akan memberikan informasi tentang cara melakukan restitusi yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka. Lanjut, Pres. Di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Jadi segala langkah yang diambil kesiswaan itu menasihati, memberikan gambaran, itu merupakan tahapan dari restitusi. Kan sering kesiswaan manggil anaknya, dibawa ke ruangan khusus, membahas kesalahan anak, supaya anak kembali menjadi dirinya. Cuman waktu di Lokakarya ada satu guru senior dari SMA Negeri 1 Mandau, saya lupa nama bapak itu, dia mengatakan, kami sudah melakukan langkah restitusi, tapi tidak ada perubahan pada anak. Kira-kira apalagi yang harus kami lakukan? Karena kan kita tidak boleh melakukan tindakan. Jawaban dari Pak Mong pada saat itu, Pak, apa yang kita yakini, kalau memang menurut Bapak itu baik, lakukan saja terus. Kadang katanya ada anak itu nggak bisa sekali dibilangin. Dan saya potong kemarin pembicaraannya, saya beda Pak, 2 kali nggak dibilangin, saya tokok kepalanya. Nah, habis itu saya kena repetin sama Pak Mong. Tidak boleh lagi melakukan tindakan Pak Bodor. Enggak Pak, karena prinsip saya dulu 2 kali nggak dibilangin, kutokok kepalanya itu Pak. Karena menurut saya dulunya ada manusia yang ditokok dulu baru jalan di kepalanya Pak. Itu saya dulu Pak, saya bilang gitu. Karena saya kalau nggak dipukul, saya nggak mau ngapal kali-kali. Terakhir karena saya takut dipukul, saya paksa untuk bisa kali-kali. Itu yang saya hadapi dulu Pak, dan itu menjadi prinsip saya dulunya. Jadi saya berharap saya pukul anak tadi supaya dia mau berubah kayak seperti saya dulu. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Kita harus tetap meyakini langkah restitusi. Baik itu kepada peserta didik maupun anak kita yang ada di dalam rumah. Lanjut Bu Ren. Keyakinan sekolah dan kelas. Nah ini ya. Kira-kira siapa di sini Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas? Sama Bu, tapi ada sedikit perbedaannya Bu. Iya. Iya kemarin di Lokakarya keyakinan kelas saya ditanya, Botor udah berapa kali buat keyakinan kelas? Saya jawab bentuknya aja saya nggak tahu Bu, kayak mana bentuk keyakinan kelas. Apalagi membuatnya. Karena kalau saya bilang tahu, di pertanyaan berikutnya ada apa yang Bapak buat tadi, apa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam itu. Untung tadi saya jawab, saya belum pernah Bu. Tapi jujur Bu, saya memang belum pernah buat keyakinan kelas. Jadi di sini, setelah kita mendapat pembelajaran budaya positif, supaya budaya positif dapat kita terapkan di dalam sekolah, langkah pertama itu adalah keyakinan kelas. Kita mulai dari kelas supaya budaya positif dapat kita lakukan di sekolah ini. Dan itu butuh kerjasama dan kolaboratif antara kita semua. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini, mengapa kita ada pertanyaan pemantik? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang berikutnya, kalian pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi di sini dijelaskan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini maksudnya motivasi yang timbul dari dalam diri itu lebih mendukung atau lebih menggerakkan jika kita meyakini keyakinan dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan.
Contohnya seperti ini. Saya pribadi di awal motivasinya untuk bisa, salah satu contohnya saya sendiri, karena peraturan itu masuk jam 7:30. Untuk masuk, peraturan kita masuk sekolah itu 7:30. Saya datangnya kadang jam 7:45, kadang jam 8. Itu karena peraturan, karena kebanyakan kalau peraturan semakin kuat peraturannya, semakin kuat juga tekanan untuk melanggar. Tapi kalau kita punya motivasi intrinsik dari dalam diri, saya harus datang sebelum jam 7:30, saya pasti datang. Karena seperti ini, kadang kalau kita butuhnya besok jam 6, kita pasti bisa bangun sebelum jam 6. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan sebelum jam 6, kita pasti bisa bangun dari pagi hari mungkin jam 7 atau jam 8. Karena nggak ada yang kita yakini. Tetapi kalau kita yakin, besok saya harus datang jam 6, pasti sebelum jam 6 kita udah terbangun. Oke, di sini bedanya keyakinan dan peraturan. Di sini adalah salah satu contoh yang akan saya buat untuk kesepakatan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini bedanya, Bu. Sama dia tapi nggak serupa, Bu, antara keyakinan dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas merupakan persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di sini kami kemarin di Lokakarya 2 itu belajar membuat keyakinan kelas. Di sini salah satu contohnya kebersihan kelas, tanggung jawab bersama, saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di kesepakatan kelas itu menghormati. Di sini di kesepakatan kelas dia langsung dibuat nilai-nilai kebajikannya. Contohnya, semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan materi di kelas. Nilai kebajikan itu menghormati. Dan di sini siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Nilai kebajikan dari yang kita buat itu adalah kehadiran. Dan yang di sini salah contohnya, semua harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan kejujuran. Nilai kebajikannya itu adalah jujur. Langsung dibuat dia nilai kebajikan. Coba lanjut, Bures. Balikkan lagi, Bures. Enggak, balikkan lagi kayak tadi. Ini. Di sini Bapak Ibu, di dalam keyakinan dan kesepakatan kelas, jangan lagi membuat kalimat atau kata dengan menggunakan kata jangan dan dilarang. Jangan terlambat, dilarang. Dua kata itu tidak bisa dibuat karena itu mengandung dalam bahasa Indonesia itu konotasi ya, Bu, kalau yang nggak bagus. Nah, jadi dalam membuat keyakinan dan kesepakatan kelas itu dilarang. Nah, jadi seperti ini. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama dilakukan itu kita harus langsung bertanya kepada anak, apa hal yang kita yakini untuk bisa menjadi siswa di dalam kelas. Contohnya kelas 83, apa yang kita yakini bisa kita lakukan untuk kita mulai pembelajaran selama 1 tahun ini. Pasti anak-anak itu menggunakan yang pertama, jangan terlambat. Yang kedua, dilarang buang sampah sembarangan. Yang berikutnya, pasti itu kata-kata yang pertama dari anak. Ya kan? Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Dilarang membawa HP ke dalam kelas. Dilarang mematahkan kursi dan meja. Pasti harus tuh. Setelah itu muncul, kita buat urutannya.
Langkah yang berikut, kita jadikan kata-kata yang tadi menjadikan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya, jangan datang terlambat. Bisa kita buat di sini, hadir di kelas tepat waktu. Kita gunakan dengan kalimat yang positif. Di sini aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bisa jadi jangan ribut di dalam kelas. Kita buat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Setelah kita buat ini keyakinan kelas, boleh juga kita buat langsung nilai-nilai kebajikannya, supaya anak itu tahu saling hadir di kelas tepat waktu. Apa nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan untuk hadir di dalam kelas tepat waktu. Seperti itu. Yang di sini juga kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Apa nilai-nilai kebajikannya? Kalau kebersihan kan termasuk beriman itu ya, Bu. Beriman, iya kan, kebersihan termasuk beriman itu kan. Nah, kalau untuk saling menghargai itu juga ada kan. Hadir dalam kelas tepat waktu, dan seperti di sini Bapak Ibu, langsung dia menggunakan nilai-nilai kebajikan yang ada di tujuan dari keyakinan kelas mereka. Lanjut Bu Res. Ini yang posisi kontrol guru yang berikutnya. Lanjut Bu Res. Posisi kontrol restitusi. Ada 5, saya lupa menurut siapa itu, ada 5 posisi kontrol di dalam sebagai guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Kalau saya sebagai penghukum dulunya. Di sini Bapak Ibu. Ada 5 penghukum, pemantau, teman, pembuat bersalah, dan terakhir manajer. Lanjut Bu Res. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Kalau dia sebagai penghukum, posisi kontrol ya. Kalau sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu perbuatan gurunya. Menyakiti, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu perbuatannya. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu, ibu kecewa, itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau di teman, posisi kontrolnya sebagai teman, perbuatan yang dilakukannya pasti membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Kamu udah berapa kali cabut? Bapak perhatikan, seperti itu. Untuk manajer itu mengajukan pertanyaan. Dan biasanya gurunya pasti berkata kalau sebagai penghukum seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan ya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Dan kalau untuk pembuat rasa bersalah, gurunya pasti berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu udah capek samamu, ibu udah stres samamu. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Pasti pernah. Dan itu sebagai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu tidak pernah bantu. Maksudnya seperti ini, kalau kamu baik, nilai kamu pasti saya bantu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, pasti apa peraturannya, kata-kata yang dibilang gurunya, apa peraturannya kalau kamu datang terlambat ke sekolah. Kalau sebagai manajer, apa yang kata-kata yang keluar dari guru, yang posisi kontrolnya sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kamu cabut nak, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan
untuk memperbaiki supaya kamu tidak cabut lagi. Itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Kalau saya seringnya di sini, Bu, dikontrol. Asal kalau cabut lagi ya, Bapak tokoin kepalamu. Saya biasanya dulu di sini sebagai penghukum. Untuk di hasil, kalau kita posisi kontrol sebagai penghukum, itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau kita mau menghukum anak, semakin kita ini, awas kok ya, kalau kita mau proses anak tadi, pasti dia semakin berbohong. Nggak ada dong, Pak. Itu efek sampingnya. Kalau untuk membuat rasa bersalah, dia pasti menyembunyikan atau menyangkal. Di sini membuat rasa bersalah, maksudnya dia berbohong. Baiklah, Pak, saya nggak akan mengulanginya lagi. Itu pasti dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Kalau sebagai teman, itu ketergantungan. Kalau posisi kontrol sebagai teman, itu ketergantungan. Anak itu pasti rajin datang ke rumah. Dia nggak semangat kalau kita nggak ada komunikasi dengan dia. Kalau posisi kontrol sebagai teman. Kalau gurunya yang orang lain yang menyuruh, dia bakalan nggak mau. Dia pasti pengennya guru yang ini yang menyuruh dia, baru dia semangat melakukan. Karena dia udah merasa sebagai temannya guru tadi, udah nyaman dia. Itu posisi kontrol sebagai guru. Kalau pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Maksudnya kira kalau dia dipantau sama guru ini, dia pasti anak tadi menyesuaikan diri. Kalau yang terakhir itu sebagai manajer menguatkan pribadi. Jadi kaitannya dengan posisi kontrol tadi kita sebagai guru dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau sebagai penghukum. Maksudnya di sini dia nggak akan masukkan ini sebagai seorang guru yang menjadi panutan. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia merasa gurunya yang terbaik karena dia selalu menasihati saya. Dan efek sampingnya anak itu tadi merasa rendah diri. Tapi kalau dia penghukum, efek sampingnya itu pasti dia mengulangi kesalahan. Karena itu tadi semakin kita menghukum anak tadi dengan keras, anak itu juga akan semakin keras memberontak. Yang terakhir di sini di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan efek sampingnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi saya berharap Bapak Ibu untuk kedepannya kita tahu posisi kontrol kita sebagai apa. Posisi kontrol guru ini. Lanjut Bu Res. Di sini Bapak Ibu setelah kita tahu tadi posisi kontrolnya, saya ingin bertanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya siapa itu Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat orang merasa bersalah. Oke, yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini dia. Apa Bapak Ibu? Iya, ini membuat orang merasa bersalah. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Yang berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Iya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Iya, itu sama, hampir sama nggak dengan ini Bapak Ibu? Ada deminya kan? Iya, emang bisa jadi. Iya Pak. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Ya, ini sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Iya, karena dia tahu. Pasti dia selalu paling terakhir. Lanjut Bu Res. Jadi tadi di situ kan Bapak Ibu, diharapkan di posisi kontrol tadi, kita udah paham posisi apa kita sebenarnya. Dan di kurikulum ini, diharapkan seorang pendidik itu harus di posisi manajer. Harus di posisi manajer. Jangan lagi ada yang sebagai penghukum, apalagi pembuat orang merasa bersalah. Dan itu dilakukan di depan teman-temannya. Itu efek samping jangka panjangnya luar biasa. Lanjut Bu Res. Segitiga restitusi. Tadi kan kita udah tahu kan, restitusi itu proses dialog untuk anak tadi yang dia melakukan kesalahan. Jadi segitiga restitusi ini merupakan proses atau langkah yang kita ambil, terutama buat kesiswaan. Kesiswaan ini harus tahu langkah untuk segitiga restitusi atau langkah untuk mengambil proses anak tadi. Untuk memproses anak yang bermasalah apapun itu, kalau bisa menggunakan segitiga restitusi. Lanjut Bu Res. Ini segitiga restitusi, proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi, proses dialog yang dijadikan oleh guru yang dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini kesiswaan selalu kan, karena yang berhubungan sama siswa yang bermasalah. Lanjut Bu Res. Ini langkah segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Cuman yang 3 langkah ini. Coba lanjut guys. Ini dia, menstabilkan identitas. Tadi kan ada 3, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi langkah pertama itu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kata-kata yang diucapkan dalam tahap pertama ini seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikut, bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata yang diucapkan di menstabilkan identitas. Yang terakhir, yang berikut, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir yang bisa diucapkan juga seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini merupakan langkah di awal untuk kita memulai, kita bisa memilih kata-kata seperti ini. Itu tujuannya untuk menstabilkan identitas. Yang berikut Bu Res, divalidasi kesalahan. Di sini tindakan yang berikutnya kita validasi tindakan dia yang salah. Tujuannya untuk membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dia melakukan itu, apa kebutuhannya? Kenapa dia melakukan itu? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan survival kebutuhan bertahan hidup. Pasti ini pada dasarnya setiap tindakan manusia.
Jadi di langkah kedua yang perlu kita lakukan itu bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Di sini juga ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, apa yang penting bagimu? Itu kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk ditindakan yang kedua. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru kepada anaknya dalam langkah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, contohnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Oke. Yang terakhir, inilah proses terakhir untuk dalam segitiga restitusi. Tujuannya membantu murid. Di sini kata-kata yang diucapkannya oleh seorang guru itu adalah apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita. Ini langkah terakhir. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa kalau kamu melakukan hal seperti itu? Jadi segitiga restitusi ini dalam kurikulum Merdeka kita juga ini bisa melakukannya selain kepada peserta didik. Sebenarnya kita sebagai orang tua di rumah harus melakukan ini, segitiga restitusi, agar setiap kesalahan yang ada pada anak itu mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab kalau kita menerapkan segitiga restitusi. Oke. Salah satu contohnya kayak Bu Erna, saya berharap jangan lagi pukul si Tama kayak kemarin karena dia melakukan hal seperti itu langsung menghukum. Nah, dia nangis jadinya kan. Ya, tapi kan ibu kejar dia, kasihan dia, trauma dia nanti. Oke, lanjut Bu Res. Jadi bukan sekolah sama besok dia ya. Ya, jadi di sini ada studi kasus atau yang saya lakukan dalam aksi nyata. Ada videonya. Buka Bu Res. Coba di sini Bu Res. Di mana tadi? Sini ya. Iya. Yang atas, yang atas. Ini kan. Buka filenya. Nah itu ini. Iya. Tapi sebentar aja Bu Res. Buka Bu Res. Di sini hanya video demonstrasi untuk segitiga restitusi praktiknya. Ini skenario kasusnya. Saya lakukan di ruang labor. Berarti kan Bu Res? Jadi di sini skenario kasusnya si Heni itu tidak hadir 3 kali berturut-turut mengikuti ekskul pramuka, nggak ada kabar. Oke, lanjut Bu Res. Begini ya, Bapak dapat laporan dari pimpinan pramuka bahwa kamu sudah 3 kali tidak hadir mengikuti ekskul pramuka. Benar? Apa alasan? Tetapi apa yang kamu lakukan itu kan tidak sesuai dengan aturan sekolah, ya kan? Karena ekskul pramuka itu adalah ekskul wajib.
kita kan punya peraturan di sekolah bahwa Islam wajib kita ikuti. Jadi menurut kamu bagian mana atau apa yang kamu lakukan itu betul nggak dengan keyakinan sekolah? Sekolah dan eskul. Yang kedua, tidak hadir mengikuti eskul pramuka dengan tidak memberikan keterangan. Ya, kamu tahu kan eskul pramuka itu eskul yang lain. Jadi menurutmu apa solusi yang Ada 2 kasus ya, Bres. Langsung aja, Bres, percepat. Ya janganlah cepat-cepat karena kan ini ya. Nah, di sini. Berhenti, Bres. Kalau ini studi kasusnya si Berto itu tidak pernah berpakaian rapi. Skenario kasusnya. Lanjut, Bres. Topinya benar. Saya kok nampak gemukan di sini ya? Iya. Karena kamu rambut Kok gemuk kali aku di sini? Iya, bulat semuanya. Itu kan udah berhasil. Udah lo aku mendengarkan suara Pak Boton. Nggak dengar. Oke, Bres, langsung aja, Bres, berhentikan. Masuk ke apa tadi? Masuk ke yang tadi? Enggak, langsung masuk ke PPT. Yang atas, Bres. Ya, ini. Ya. Langsung ke bawah, Bres. Oke, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bres. Langsung aja ke terakhir, Bres. Oke, di sini kita udah menyaksikan praktik segitiga restitusi. Jadi di sini di terakhir langsung sih, Bres. Ya, langsung ke bawah, Bres. Oke. Oke. Iya. Jadi di sini di diseminasi budaya positif, saya berharap ini bisa kita lakukan di SMP Negeri 2 Talang Mandau. Dimulai dari langkah pertama itu keyakinan kelas. Yang kedua itu kita mengetahui teori motivasi kita sebagai pendidik dan juga posisi kontrol kita sebagai guru. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Di dalam sekolah yang mempunyai budaya positif itu seluruh pemangku kepentingan sekolah itu menggunakan segitiga restitusi dan paham posisi kontrolnya sampai yang pertama tadi melakukan keyakinan kelas. Oke, jadi di sini ini semua bisa tercipta di dalam sekolah kita apabila kita semuanya bisa berkolaborasi sesama pemangku kepentingan atau warga sekolah SMP Negeri 2 Talang Mandau. Sekian dari saya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Irma. Udah langsung aja, Bu. Ya. Bisa kok. Bisa ngorok. Alhamdulillah, itu tadi pemaparan Pak yang dilakukan oleh Pak Boton tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal tadi, saking banyaknya menangkap nanti kita materi ya Pak Boton.
Ya, jadi apa tadi yang saya tangkap ada beberapa hal yang wajib kita lakukan yang selama ini kita sebagai guru itu kayaknya sering jadi manajer. Oke. Jadi kita tuh sering jadi manajer, kayaknya misalnya Bapak Ibu mau perhatian sebentar. Kita selama ini menempatkan diri kita di hadapan siswa itu hanya sebagai manajer, hanya tahunya pemerintah. Ya, Enggak, Bu. Penghukum. Penghukum ya. Penghukum. Kita harus dari manajer. Nah, sering jadi penghukum gitu. Padahal hukuman itu membuat siswa kita bukan malah tambah bisa memperbaiki diri gitu. Intinya diskusi itu apa? Anak itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kesadaran dirinya tanpa mengharap penghargaan, tanpa ada hukuman. Menurut saya ya, intinya diskusi itu apa? Dia bisa melakukan sesuatu yang baik dengan kesadaran sendiri. Bukan karena takut dihukum, bukan karena untuk mendapatkan hadiah. Jika kesadaran ini sudah ada timbul di siswa, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Nah, jadi gimana caranya? Tadi banyak beberapa ilmu yang diberikan oleh Pak Boto, mudah-mudahan bermanfaat sama kita. Jika ada hal lain yang mungkin kita tanyakan, bisa kita tanyakan nanti di setelah ini sama beliau ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menurut saya sangat bermanfaat sekali ya. Beda dengan yang telah kita lakukan selama ini, terutama tadi segitiga restitusinya. Kalimat ini baru sering ingat sejak PPM ya. Iya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bertambah ilmu kita bisa lebih mendidik anak kita menjadi siswa-siswa yang lebih memiliki karakter yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan berakhirnya dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Jus, lagi jus. Mami, Dari sana? Bapak